Jakarta punya Transjakarta, di Manado tidak mau kalah Mbak, kita hadir dan punya Trans Manado. Berarti teman-teman terjamin kalau mau berangkat dari terminal Malayang, Tangkoko itu udah aman tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo mitra darat Kawanua. Selamat datang di Orkestra, obrolan keselamatan transportasi darat Sulawesi Utara. Bersama saya, Dea Miranti, yang tentunya menjadi ruang ngobrol santai tapi tetap informatif, membahas berbagai hal seputar dunia transportasi darat, khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Apa kabar semuanya? Tentunya di awal tahun 2026 ini semoga selalu sehat dan juga diberikan keberkahan untuk kita semua. Dan mengakhiri masa awal tahun di bulan Januari ini, kita mau mengajak para sahabat orkestra untuk lebih mengenal peran pemerintah dalam menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, dan berkeselamatan. Dan untuk hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Alexander Hilmi Perdana selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sulawesi Utara. Mohon izin Bapak, selamat pagi. Kami ucapkan terima kasih tentunya sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk hadir bersama kami di Orkestra episode kali ini. Gimana Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Dea. Baik, mohon izin Bapak, mungkin langsung saja ya. Untuk mengawali obrolan kita pada pagi hari ini, mungkin bisa Bapak jelaskan secara singkat dan juga ringan apa itu BPTD Kelas 2 Sulawesi Utara dan perannya bagi masyarakat. Terima kasih sebelumnya Mbak Dea. Perlu diketahui bahwa BPTD Kelas 2 Sulawesi Utara ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang tugasnya adalah mengawasi, mengelola transportasi darat di wilayah Sulawesi Utara. Dan kita sudah berdiri sejak tahun 2017 Mbak. Tugas kami memastikan transportasi darat ini berjalan lancar, selamat, aman, tertib, dan berkeselamatan, serta manfaatnya benar-benar hadir di masyarakat terutama di Sulawesi Utara. Oke, izin Pak. Berarti kalau yang Bapak jelaskan secara singkat tadi nih Pak, mengawasi dan mengelola, berarti bisa dibilang BPTD ini hadir secara langsung di lapangan ya Pak? Betul sekali Mbak. Kami tidak hanya bekerja di belakang meja, para petugas kami tersebar di beberapa simpul-simpul transportasi yang ada di Sulawesi Utara ini. Kami punya 4 terminal tipe A, 2 jabatan timbang, dan kurang lebih 14 pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Utara ini, Mbak. Baik, mohon izin Pak. Berarti memang banyak ya Pak simpul-simpul transportasi yang tentunya dijalankan oleh BPTD Kelas 2 Sulawesi Utara itu sendiri. Dan sepertinya cukup berat juga nih Pak tugas dan fungsinya BPTD Kelas 2 Sulawesi Utara itu sendiri. Nah, mohon izin Pak, kalau boleh tahu nih, memang banyak juga nih teman-teman orkestra yang mau tahu program konkret apa saja yang dijalankan BPTD Kelas 2 Sulawesi Utara, manfaatnya dan juga mungkin tantangan yang dihadapi di lapangan itu sendiri Pak. Ya dong Mbak, kita harus tetap semangat untuk melayani masyarakat meskipun itu berat, seperti rindunya Dilan kepada Milea Mbak. Waduh. Baik Mbak, di tahun 2026 ini kami berfokus pada penguatan layanan transportasi, kemudian optimalisasi terminal tipe A, pengawasan angkutan barang, pemanfaatan BMN yang kami punya, serta mendukung program angkutan massal dan keselamatan di jalan. Sebagai contoh, salah satu program utama kami adalah subsidi angkutan barang perintis, khususnya di wilayah kepulauan. Dan saat ini kami ada 4 trayek, yaitu pada Kepulauan Talaut, kemudian Tahuna, Siau, Tagulandang, Biaro. Ini manfaatnya juga sangat dirasakan oleh masyarakat, yaitu ketersediaan barang kebutuhan pokok yang lebih terjamin, serta kita bisa menurunkan disparitas harga. Namun tantangannya adalah kondisi cuaca Mbak Dea di wilayah Sulawesi Utara ini, karena pengiriman barang ke kepulauan yang saya sebutkan di atas tadi ini sifatnya melalui kapal laut atau kapal penyeberangan, sehingga kondisi cuaca, gelombang laut ini juga menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Dan satu lagi Mbak Dea, perlu diketahui bahwa
selain program transportasi, di awal tahun ini kami BPTD Kelas 2 Sulawesi Utara telah menyalurkan bantuan kepada para korban bencana alam banjir bandang di Pulau Siau. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami kepada masyarakat, dan kehadiran BPTD bukan hanya soal layanan transportasi tapi juga solidaritas kemanusiaan. Wah, berarti memang yang sudah Bapak sebutkan tadi ada subsidi angkutan barang perintis yang tentunya sangat membantu masyarakat ya Pak, terutama dalam bidang ekonomi seperti itu. Dan juga tadi menarik Bapak sebutkan bahwasannya tidak hanya menjalankan program-program yang sudah tercatat sebelumnya, tapi juga membantu teman-teman yang terdampak oleh bencana alam banjir ya Pak tadi. Memang sangat luar biasa bahwasannya pemerintah memang hadir secara langsung untuk masyarakat itu sendiri Pak. Mohon izin Pak, selain dari angkutan barang, apakah BPTD juga mengelola subsidi angkutan penyeberangan ya Pak? Betul Mbak Dea, kami mengelola dan mengawasi subsidi angkutan penyeberangan perintis dengan jumlah 7 lintasan. Di antaranya 3 lintasan dioperasikan oleh PT ASDP Cabang Bitung, 2 lintasan dioperasikan oleh PD Pelayaran Sitaro, 1 lintasan dioperasikan oleh PD Angkutan Penyeberangan Talaut, dan 1 lintasan lagi dioperasikan oleh Perumda Bangun Bitung. Manfaatnya adalah konektivitas antar pulau yang lebih terjamin, baik dari sisi waktu, tarif, kemudian peningkatan mobilitas orang dan barang, serta memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar. Tantangannya yang dihadapi adalah kondisi cuaca dan arus laut yang tidak menentu. Tentunya kita menunggu apabila kondisi cuaca yang memang tidak kondusif, maka keberangkatan penyeberangan perintis dapat ditunda demi keselamatan bersama, Mbak. Oke, berarti kalau boleh saya ringkas nih ya Pak, untuk subsidi angkutan penyeberangan sendiri itu juga dapat membantu daripada bidang perekonomian masyarakat dan juga aktivitas sehari-hari masyarakat. Karena di sini saya lihat subsidi angkutan angkutan penyeberangan perintis ini itu mampu menghubungkan antar pulau yang ada di Pulau Sulawesi Utara itu sendiri ya Pak. Betul. Luar biasa ya memang BPTD Kelas 2 Sulawesi Utara ini. Nah, mohon izin Pak, kalau dari tadi kita bahas di wilayah kepulauan, kalau untuk wilayah daratannya sendiri itu bagaimana Pak? Wilayah daratan tentu juga kita ada juga Mbak. Bahkan di tahun 2026 ini dengan operator Perum Damri cabang Manado, kita punya 7 trayek yang tersebar. Di antaranya mungkin ada di Bitunuris Alaude, ini sebagai contoh saja Mbak Dea. Kemudian di kepulauan juga ada di Melongwane Geme. Ini juga kita layani juga Mbak melalui Perum Damri. Kemudian di Tangkoko Jiko Blanga. Kemudian ada lagi Malalayang Molobok. Ini beberapa contoh trayek yang kita layani melalui subsidi angkutan jalan perintis Mbak Dea. Manfaatnya adalah masyarakat dapat akses transportasi yang aman, nyaman, berkeselamatan, serta tarif yang bisa dibilang murah Mbak Dea, karena masih ada subsidi dari negara untuk masyarakat terutama di Sulawesi Utara. Kemudian tantangan yang kita hadapi untuk subsidi angkutan jalan perintis ini adalah mungkin tingkat keterisian penumpang yang belum stabil Mbak. Kemudian kondisi jalan di beberapa trayek mengalami kerusakan, serta perubahan pola perjalanan masyarakat yang masih perlu waktu untuk beradaptasi dengan layanan perintis. Tapi kami tidak berhenti di situ Mbak Dea, kami terus bersama Perum Damri dan stakeholder terkait untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu terkait dengan angkutan barang, angkutan penyeberangan, dan angkutan jalan perintis, supaya manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di Sulawesi Utara. Selain itu Mbak Dea, kami melaksanakan pengawasan maupun peningkatan pada fasilitas keselamatan Mbak. Jadi bukan hanya sarana prasarananya, tetapi fasilitas keselamatan di jalan itu menjadi tanggung jawab kami. Sebagai contoh, kita memasang rambu lalu lintas, kemudian apil, kemudian guardrail atau pagar pembatas jalan di wilayah lokasi rawan kecelakaan yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian ada juga namanya paku jalan Mbak, bukan paku tembok ya Mbak. Ya, siap Pak. Betul, jadi memang saya tandain kayak ini Pak, tantangannya itu tingkat keterisian penumpang tadi ya Pak, mungkin agak belum dikenal oleh masyarakat. Nah memang itulah
fungsi dari orkestra ini ya Pak, kita bisa menghadirkan orkestra ini untuk menjadi informasi bagi masyarakat bahwasanya memang sudah ada loh di Sulawesi Utara ini moda-moda transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk menunjang aktivitas masyarakat itu sendiri. Yang sudah disebutkan oleh Pak Kabalai tadi bahwasanya sudah ada Melayang Molobok tadi ya Pak, tadi juga ada yang di Kepulauan Melongwane Gemeh ya Pak gitu. Betul. Jadi memang pemerintah di sini sangat berperan untuk menunjang aktivitas masyarakat itu sendiri. Mohon izin Pak, kalau masyarakat mau berpergian untuk berpariwisata, seperti yang kita ketahui nih Sulawesi Utara kan banyak tempat pariwisata, contohnya ada di Tomohon, Tondano. Nah, apakah pemerintah ada program untuk menunjang sektor pariwisata itu sendiri Pak? Tentunya kita punya juga Mbak, kita ada paket lengkap namanya ini. Paket lengkap ya Pak? Bahkan kalau kita sebut ada angkutan pemandu moda atau antar moda yang melayani kawasan strategis pariwisata nasional di lingkup Sulawesi Utara. Kalau nanti Mbak Dea mau ke Likupang, mau ke Tomohon, nggak usah naik motor lagi, Mbak Dea ikut bus Damri yang melayani subsidi pemandu moda atau antar moda, nantinya bisa diantarkan ke tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Utara. Kita ada 2 trayek yang saat ini kita laksanakan, yaitu ke Likupang dari Bandara Samratulangi, kemudian dari Malalayang ke Tomohon. Jadi masyarakat juga memiliki kemudahan akses berwisata dengan tarif yang cukup terjangkau dan sangat terjangkau sekali Mbak Dea. Dan mudah-mudahan dampak ini dapat membawa pergerakan ekonomi yang lebih bagus lagi untuk Provinsi Sulawesi Utara. Wah, berarti memang sudah disiapkan secara matang ya Pak untuk tentunya menunjang dari berbagai sektor di Pulau Sulawesi Utara ini sendiri. Boleh deh Pak, nanti coba ya Pak untuk dari Samratulangi langsung ke Likupang, snorkeling gitu ya Pak, nanti boleh. Nanti kita coba nih di Pantai Pal tentunya. Nah, ini ada satu lagi nih Pak. Jadi kemarin Dea itu dari Mantos, itu ada bus baru. Kayaknya itu apa ya Pak? Trans Manado. Itu kalau boleh tahu apa sih Pak bus itu Pak? Nah, ini menarik Mbak Dea. Kota Manado hadir dengan Trans Manado namanya. Jadi kalau Jakarta punya Trans Jakarta, di Manado tidak mau kalah Mbak. Kita hadir dan punya Trans Manado. Trans Manado merupakan subsidi angkutan perkotaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kota Manado yang ditujukan untuk melayani masyarakat di dalam bertransportasi di dalam kota. Saat ini kami ada 2 koridor yang dilaksanakan, yaitu koridor 1 dari Terminal Malalayang ke Terminal Kalimas, kemudian koridor 2-nya Terminal Kalimas ke Bandara Samratulangi. Jadi kalau Mbak Dea mau ke Bandara Samratulangi, tidak usah naik motor lagi Mbak Dea. Siapa? Naik Trans Manado, cukup membawa kartu e-money, kemudian tap in saat masuk dan tap out saat nanti turun. Dan itu dengan tarif yang sangat terjangkau. Nah, dengar-dengar saat ini masih belum ada tarif Mbak, jadi gratis dan silahkan dimanfaatkan supaya masyarakat bisa merasakan bagaimana enaknya naik Trans Manado. Wah, masih gratis ya Pak. Boleh nih nanti deh coba ke Mantos itu dulu. Karena kan Gen Z ya, tentunya mau liburan, mau happy-happy. Aduh, happy-happy jadinya dari hari mungkin Sabtu, Minggu kan mau jalan-jalan ke Mantos gitu ya Pak. Mohon izin Pak, jadi kalau sudah dijelaskan tadi adanya Trans Manado yang membantu aktivitas masyarakat perkotaan yang ada di Kota Manado sendiri itu Pak. Kalau untuk keselamatan dan pengawasannya sendiri Pak, karena kan tadi sudah Bapak jelaskan banyak program-program yang sudah dijalankan oleh BPTD kelas 2 Sulawesi Utara itu sendiri. Untuk keselamatan dan pengawasannya itu dari BPTD itu bagaimana Pak? Untuk pengawasan angkutan, kami di terminal tipe A yang ada di Sulawesi Utara ini, sebelum kendaraan tersebut melayani masyarakat, tentunya kita ada program yang namanya ramcek Mbak, yaitu memastikan kondisi kelaikan kendaraan supaya kendaraan tersebut layak jalan. Apa saja yang akan dicek? Salah satu adalah surat menyurat Mbak, baik itu dari pengemudinya, kemudian surat kendaraannya, apakah izinnya masih berlaku, dan lain sebagainya. Wah, berarti memang terjamin ya Pak keselamatannya, karena memang sebelum berangkat aja udah dicek nih Pak ya, dari surat menyurat dan tentunya kondisi fisik dari kendaraan itu sendiri ya Pak.
Berarti teman-teman terjamin kalau mau berangkat dari terminal Melayang, Tangkoko itu udah aman tentunya. Nah, mohon izin Pak, tentunya semoga kehadiran BPTD kelas 2 Sulawesi Utara ini dapat terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentunya untuk terus mengingat betapa pentingnya keselamatan dalam berkendara. Mohon izin Pak, sebagai penutup, apa pesan dari Bapak kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Utara untuk awal tahun 2026 ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Dea. Tentunya kami atas nama BPTD kelas 2 Sulawesi Utara mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan transportasi darat yang berkeselamatan, Mbak. Selalu patuhi aturan, gunakan fasilitas dengan baik, dan jadikan keselamatan sebagai budaya bersama. Baik Bapak, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya. Semoga orkestra kita pada hari ini bisa menambah wawasan dan pemahaman masyarakat khususnya di Sulawesi Utara Bapak. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Sama-sama Mbak Dea. Nah, Mitra Darat Kawanua, demikian orkestra kita pada hari ini. Mari awali tahun 2026 dengan semangat baru untuk transportasi yang maju dan lebih baik. Karena keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Saya Dea Miranti, sampai jumpa di orkestra selanjutnya.